Oke CSS, gue ketemu lagi di channel Win 100 Classic Culture. Beberapa hari yang lalu gue dapat DM dari salah satu sobat winners juga, namanya Jody Maulan Ariwibowo. Nanya tips gimana cara bikin Honda Win lebih jos lagi ditanyakan. Nah, di video kali ini gue akan membahas beberapa saran dan tips yang bisa kalian manfaatkan supaya Honda Win kalian makin jos lagi ditanyakan. Disclaimer dulu sebelum gue memberikan saran-sarannya, bahwa sebenarnya sejatinya Honda Win sudah kuat ditanyakan. Jadi sebenarnya nggak perlu ada perubahan-perubahan lain, dengan catatan motor dan mesinnya sehat walafiat. Nah, ini buat kalian yang mau lebih mengupgrade lagi performa Honda Win kalian ditanyakan. Apa aja saran dan tipsnya, simak terus channel Win 100 Classic Culture. Kita masuk ke tips yang pertama. Tips pertama sudah pasti dan tidak lain tidak bukan adalah gear. Jadi kan Honda Win itu originalnya ukurannya 41 yang bagian belakang. Nah, kita lebih fokus ke bagian belakang gearnya. Yang bagian belakang bisa kalian naikkan 2 mata jadi 43 matanya. Nah, kalau misal kalian tanya ada yang PNP nggak? Sepertinya sih nggak ada, setahu gue nggak ada. Tapi kalian bisa pakai gear mata 43 punya Friction atau Mega Pro atau custom dari YSS. Customnya tuh kayak gimana? Jadi itu kan udah bentukan gear 43 ya, kalian otomatis bikin lubang baut baru gitu. Jadi supaya pas di dudukannya gear belakang yang punya Win, itu nanti tenaganya insya Allah akan menjadi lebih mantap ditanyakan karena mata gearnya naik. Tapi resikonya buat kalian yang rantainya ngepas sebelumnya di 41 ya otomatis ganti rantai supaya kan lebih cukup lagi ya, atau nambah mata rantainya tambah lagi biar lebih pas di gear 43. Dari sini kita masuk ke bagian perkoplingan. Tips kedua adalah ganti per kopling. Nah, pengalaman gue pribadi dengan pakai per kopling Win yang orisinil itu kan karakternya di tangan tuh rada lemes ya, tapi memang ada tenaganya, tapi buat gue terlalu lemes jadi kurang gigit gitu. Nah, buat kalian yang lebih seneng lebih gigit si sensasi di tangannya dan tenaganya lebih enak, per koplingnya diganti. Kalian bisa pakai per kopling KZ, apa itu lebih enak nanti setelahnya, jadi lebih bertenaga. Itu untuk bagian per kopling yang kedua. Nah, kalau misalnya kalian punya racikan sendiri untuk per kopling ya kalian bisa share nanti di kolom komentar. Bagian ketiga masih di bagian perkoplingan. Ini kayaknya rada kena nih. Cek kampas koplingnya gitu. Pernah kejadian gue juga pas ditanyakan ada loyo, gue cek gimana gue kira ada yang nggak enak atau rusak, taunya memang kampas koplingnya yang habis aus. Nah, dampaknya kalau per kopling kalian dibiarkan aus ya otomatis nanti ditanjakan jadi gini-gini nih, dia berat ditanjakan jadi nggak kuat buat nanjak gitu. Jadi saran gue, cek kampas kopling kalian, ganti kalau misalnya sudah waktunya untuk ganti supaya lebih jos. Nah, tadi soal bagian perkoplingan, kita lanjut ke tips nomor 4 yaitu karburator. Buat kalian jangan lupa untuk rutin cek karburator motor kalian. Nah, itu nanti cek bagian ininya nih, mangkuk karburatornya, karena kadang kalau dibiarkan mengendap terlalu lama itu kan akan mengganggu sirkulasi bensinnya. Pencampuran udara dan bensin nanti ke mesinnya itu akan terganggu gitu. Jadi otomatis tarikan ke motor kalian akan lebih ya kayak kampas kopling yang mulai aus tadi, jadi nyendat gitu, nggak enak gitu. Kadang ya mati sendiri. Nah, itu kalian harus cek juga, bersihin mangkuk karburatornya, dan sekalian jangan mangkuknya doang, keseluruhan karburatornya jangan lupa dibersihkan supaya performanya lebih enak. Nah, tadi udah karburator, sekarang kita masuk ke tips nomor 5. Ini adalah tips titipan dari Cibeng Motor. Tipsnya apa? Kalian harus cek spol jalan kalian. Kenapa cek spol jalan? Karena spol jalan itu berpengaruh ke pengapian kendaraan kalian ya. Nanti sumbernya akan masuk ke sini nih, bagian pengapian. Nah, kalau misal spol jalannya udah error terusak, sebaiknya memang harus diganti karena pengapiannya akan nggak bagus nanti. Jadi motor kalian mogok-mogokan, mati-matian gitu. Nah, itu titipan dari Cibeng Motor. Nah, dari sini nomor 6 dan nomor 7 adalah
tips yang sifatnya opsional buat kalian. Kalian mau lakukan atau coba nggak masalah, nggak pun juga nggak masalah gitu. Yang nomor 6 adalah bore up. Kenapa opsional? Ya karena itu kebutuhan dan preferensi pribadi. Kalau bore up, kalau kalian senang motor original, ya udah original aja. Tapi kalau mau naikin performa dan speed, ya bore up salah satu solusinya. Nah, bore up tuh kayak gimana dan pakai punya apa gitu. Di sini gue menyarankan paling nggak bore up kalian bisa pakai untuk sehernya Jupiter atau KZ juga bisa. Nah, kalau misal kalian pakai Jupiter atau KZ, otomatis tahapan yang harus kalian lakukan dan biaya yang kalian keluarkan juga lebih banyak gitu. Minimal kalian ongkos bore up dan beli sehernya sama ganti botolan si sehernya, boringnya gitu. Itu lumayan. Tips nomor 7 dan terakhir dari Win100 Classic Culture, dan ini masih opsional ya. Kalian bisa lakukan perubahan silencer knalpot. Jadi kalian bisa ganti knalpot pakai knalpot racing buat naikin performa pembakaran kalian gitu. Tapi resikonya adalah, ya gue nggak tahu ya, mungkin di pasaran ada yang nggak berisik, tapi biasanya knalpot racing ya berisik. Nanti kalau misalnya kalian jalan-jalan malam di daerah-daerah yang sepi, jadi bahan perbuncingan warga. Itu aja resikonya, tapi bisa merubah performa kalian lebih enak lagi di tanjakan. Nah, tenaganya lebih joss. Nah, kira-kira itu 7 tips dan saran yang Win100 Classic Culture bisa tawarkan buat kalian, terutama buat Bro Jody Maulan Ariwibowo. Semoga apa yang udah gue sampaikan di video ini berguna dan bisa jadi referensi buat kalian yang mau menaikkan performa Honda Win kalian. Kalau kalian punya tips, saran, atau revisi dari konten di video ini yang udah gue sampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Bebas buat berpendapat, semua informasi diterima, semua pendapat diterima, bebaskan saja CS gitu. Nah, akhir kata, kalau kalian suka video ini, klik tombol like di bawah dan jangan lupa subscribe, itu wajib. Dukung terus channel ini dengan share dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, jadi kalian bisa dapat informasi kalau gue upload video baru di channel ini. Win100 Classic Culture pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.